많네. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan materi terkait Hari Kebangkitan dan Padang Mahsyar. Tapi sebelum masuk ke materi itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Pratwi Anggreni, nomor absen 24. Saya Nasrul Alia, absen nomor 7. Saya Renita Anggreni, nomor absen 16. Saya Nurafni Agustina, nomor absen 1. Baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian terkait Hari Kebangkitan. Hai semua, perkenalkan nama aku Lydia Pratwi Anggreni. Kali ini aku akan mempresentasikan materi terkait Hari Kebangkitan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita pendahuluan dulu ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu Yaumul Ba'ats atau Hari Kebangkitan? Dalam Islam, Hari Kebangkitan atau Yaumul Ba'ats itu merupakan hari di mana seluruh manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali untuk dilakukan proses penghisapan. Jadi nanti pada saat akhir zaman, seluruh manusia yang telah meninggal dunia, mulai dari manusia yang paling pertama meninggal dunia, itu akan dibangkitkan semua dan dikumpulkan dalam suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar untuk dilakukan proses penghisapan dan perhitungan amal baik dan buruk selama mereka berada di dunia. Jadi, gambaran secara garis besar, yang membahas atau Hari Kebangkitan ini adalah hari di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur mereka untuk dilakukan proses penghisapan, pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan selama berada di dunia. Adapun tujuan dari pokok pembahasan kelompok kami ialah yang pertama, menjelaskan pengertian terkait Hari Kebangkitan dan Padang Mahsyar. Yang kedua, menjelaskan terkait dalil Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan Hari Kebangkitan dan Padang Mahsyar. Yang ketiga, menjelaskan tanda-tanda Hari Kebangkitan dan Padang Mahsyar. Yang keempat, ada menjelaskan pandangan ulama terkait Hari Kebangkitan dan Padang Mahsyar. Yang kelima, menjelaskan terkait pelajaran yang bisa diambil dari Hari Kebangkitan dan Padang Mahsyar. Dan yang keenam, hubungan antara Hari Kebangkitan dan Padang Mahsyar. Itu tadi adalah tujuan-tujuan dari pembahasan kami hari ini. So, stay tune terus ya. Kita masuk di bagian pembahasan. Apa itu Hari Kebangkitan? Yaumul Ba'ats merupakan hari di mana dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur sejak manusia pertama yang meninggal menuju ke Padang Mahsyar. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yang dimaksud iman kepada Al-Ba'ats yaitu dihidupkannya orang-orang yang telah mati pada waktu terompet ditiup pada tiupan yang kedua. Lalu, manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang tanpa penutup, dan belum dihitam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104 yang berbunyi, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran surah Al-Anbiya ayat 104. Jadi teman-teman, hari kebangkitan itu adalah hari di mana kita semua akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menuju ke Padang Mahsyar, dilakukan proses penghisapan atas segala apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Lalu pada saat kita dibangkitkan tanpa menggunakan busana, tanpa menggunakan alas kaki, dan belum dihitam. Lalu, apakah orang-orang di Padang Mahsyar nanti akan saling memperhatikan satu sama lain? Tidak ya teman-teman, tidak. Karena mereka akan sibuk sama diri mereka masing-masing. Pada saat kita di Padang Mahsyar, kita sudah tidak memiliki waktu lagi untuk memikirkan ataupun melihat hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin dilakukan ketika kita berada di Padang Mahsyar. Bangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupnya sangkakala untuk yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan semua dari alam kubur. Adapun keadaan mereka menjadi beraneka ragam, beraneka macam sesuai dengan amal perbuatannya pada saat ia masih hidup. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yasin ayat 51 yang berbunyi, "Atufihu fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun." Yang artinya, sangkakala pun ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya.
Quran Surah Yasin ayat 51. Nah, pada hari kebangkitan ini, segala amal perbuatan manusia itu akan dihisap dan ditimbang sesuai perilaku dan tingkah lakunya selama berada di dunia. Jika berat timbangan kebaikannya, maka surgalah jaminannya. Tapi jika ringan timbangan kebaikannya, maka jatuhlah ia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Pertama, ada dari Quran Surah An-Naba ayat 17-20. Di dalam Quran Surah An-Naba ayat 17-20, para ulama itu menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan An-Naba, berita besar. Dalam Quran Surah An-Naba juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu telah menunjukkan terkait berbagai macam kekuasaannya. Mulai dari bumi, gunung, Allah juga menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Terus Allah juga menciptakan langit, matahari, burung, terus juga tanaman, dan lain sebagainya. Nah, Quran Surah An-Naba ini Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Mulai dari ayat 17-20. Yang artinya itu, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia. Nah, teman-teman, di sini itu ada beberapa yang di-highlight. Dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Yang dimaksud beberapa pintu ini ialah beberapa pintu kita menuju ke surga. Jadi untuk masuk ke surga itu ada beberapa macam pintu, teman-teman. Ada banyak sekali pintunya. Lalu dapat dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia. Gunung-gunung itu nanti akan berjalan, teman-teman. Gunung-gunung yang besar itu nanti akan berjalan, dan semua itu akan hancur seperti bulu yang berhamburan. Jadi gunung yang sebesar itu pun pada saat hari akhir nanti, hari kiamat nanti, akan menjadi seperti bulu-bulu yang berhamburan. Untuk surah yang kedua, itu ada di Quran Surah Yasin ayat 52. Ayat ini menerangkan keheranan dan kekagetan orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari kubur. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Ketika mereka heran dan tercengang, di antara orang-orang yang beriman berkata kepada mereka, "Semua yang terjadi dan yang kita alami ini sesuai dengan yang dijanjikan Allah dan disampaikan oleh para rasul yang telah diutus kepada kita semua. Ketika di dunia dahulu, kita telah diberitahu akan adanya janji, ancaman, dan hari kebangkitan seperti yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu, kita tidak pantas heran dan tercengang dengan keadaan yang kita alami sekarang ini." Pada ayat ini, orang-orang kafir itu menanyakan tentang siapa yang membangkitkan mereka dan menghidupkan mereka kembali pada hari kebangkitan ini. Pertanyaan mereka itu dijawab dengan apa yang pernah disampaikan kepada mereka dahulu waktu masih hidup di dunia. Hal ini memberi pengertian bahwa seakan-akan Allah menyuruh mereka mengingat apa yang pernah mereka lakukan dahulu terhadap para rasul yang telah diutus Allah. Seperti yang kita ingat pada zaman dahulu, orang-orang kafir itu pada saat Nabi Muhammad mulai berdakwah, mereka menentang dengan keras dakwahnya Nabi Muhammad. Karena itu Allah meminta mereka seperti Allah itu memberikan kita pengingat. Allah itu memberikan pengingat kepada orang-orang kafir terkait apa sih yang pernah mereka lakukan dulu pada saat mereka hidup di dunia sebelum mereka meninggal. Mereka yang menentang ajaran Nabi Muhammad, ya padahal ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran yang benar-benar turun dari Allah, disampaikan wahyunya melalui malaikat Jibril. Lalu mereka yang menentang dengan keras ajaran Islam dan lain sebagainya. Bunyi surahnya sebagai berikut. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Artinya, mereka berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur?" Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasulnya." Lalu adapun hadis yang mendukung ialah hadis riwayat Muslim nomor 5233. Setelah tiupan asy-sya'iq, tiupan yang mematikan, maka matilah yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menurunkan hujan yang membasahi bumi dan menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Jasad-jasad manusia ini tumbuh seperti tumbuhnya sayuran yang disirami hujan.
Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Zukhruf ayat 11 yang bunyinya Wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa'ansarna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrazuna, yang artinya, dan Rob yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Quran Surah Zukhruf ayat 11. Lalu yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah menurunkan hujan bagaikan gerimis atau awan, maka tumbuhlah darinya jasad-jasad manusia. Kemudian ditiup kembali sangkakala untuk kedua kalinya. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 5233. Hadis pendukung lainnya ialah Sahih Al-Bukhari 3187, The Sin of Betrayal. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap pengkhianat akan memiliki bendera pada hari kebangkitan. Salah satu dari dua orang menyebutkan bahwa bendera tersebut akan dipasang, dan yang lainnya menyatakan bahwa bendera itu akan ditunjukkan pada hari kebangkitan, agar pengkhianat dapat dikenali dengannya. Dosa seorang pengkhianat, terutama dalam konteks ajaran Islam, dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius. Karena pengkhianatan itu dapat berakibat merusak kepercayaan, integritas, yang dimana hal ini itu mengarah pada berbagai konsekuensi sosial dan moral, yang juga memperburuk citra kehidupan dari agama itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Nuswa. Saya di sini akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat menurut pandangan ulama dan pelajaran yang bisa diambil dari tentang hari kebangkitan. Allah tidak menciptakan alam raya ini kekal selamanya, tetapi suatu hari pasti akan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari kiamat yang pasti terjadi tanpa ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'ata la'atiyatun raiba fiha walakina aksarana nasi la yu'minun." Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tiada keraguan tentangnya. Quran surah Al-Mu'min ayat 59. Yas'alukan nasu 'anis sa'a qul innama ilmuhu indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya? Rasulullah telah menyebutkan beberapa tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal merupakan fitnah atau ujian besar bagi manusia, di mana Allah memberikan kemampuan kepadanya melakukan hal-hal yang membuat manusia terpedaya dengannya, yaitu mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan tanah, untuk menumbuhkan kubur, menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan peristiwa lain di luar hukum. Rasulullah menggambarkan bahwa Dajjal itu bermata sebelum yang datang dengan membawa perumpamaan surga dan neraka. Maka yang dia katakan surga sebenarnya adalah neraka, dan yang dia katakan neraka sebenarnya adalah surga. Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari. Sehari pertama seperti setahun, lalu sehari kedua seperti sebulan, lalu sehari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Tidak ada satu tempat di muka bumi yang tidak disinggahi Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Kemudian turunnya Isa bin Maryam di atas menara putih di sebelah timur kota Damaskus pada waktu subuh. Dia sholat bersama manusia lalu mencari Dajjal dan membunuhnya. Kemudian terbitnya matahari dari ufuk barat ketika manusia melihatnya. Mereka sangat takut lalu beriman. Namun pada waktu itu iman sudah tidak berguna lagi, dan masih banyak tanda-tanda lainnya tidak disebutkan di sini. Hari kiamat tidak akan datang kecuali kepada manusia-manusia jahat. Karena sebelum hari kiamat tiba, Allah mengirim angin beraroma wangi yang mencabut seluruh orang-orang yang beriman. Jika Allah hendak membinasakan seluruh makhluknya dan mengakhiri kehidupan dunia, maka dia diperintahkan kepada malaikatnya untuk meniupkan sangkakala sejenis tanduk hewan yang besar. Lalu semua makhluk mati ketika mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufiqa fi suri fasuqiqa man fis samawati wa man fil ardi ila man syaa Allah summa nufiqa fi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun." Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Surah Az-Zumar ayat 68. Seluruh tubuh manusia akan hancur dan dimakan bumi kecuali tulang bagian bawah punggung tulang ekor. Sedangkan tubuh para nabi dan syuhada tidak dimakan bumi. Setelah semuanya mati, Allah menurunkan hujan dan tubuh-tubuh yang telah hancur bangun kembali. Dan jika Allah ingin menghidupkan manusia, maka Ia
Kehidupan Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Lalu ia pun meniup sangkakala yang kedua kalinya dan menghidupkan seluruh makhluknya. Lalu manusia bangkit dari kuburnya seperti pertama kali Allah ciptakan, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, telanjang, dan tidak berkhitan. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada kiamat umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian dan tidak berkhitan. Aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya? Rasulullah bersabda, hai Aisyah, urusan mereka pada hari itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk saling melihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Matahari di tempat yang sejauh 1 mil di atas kepala mereka. Keringat mereka mengalir deras sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Mereka berdiam diri di tempat tanpa gerakan atau suara selama 50.000 tahun, menantikan keputusan dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Dikatakan kondisi seluruh manusia pada Yaumul Hasyar adalah rata-rata manusia akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Sebab seluruh manusia yang ada hanya mengingat dirinya dan mengingat setiap dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap amal perbuatan selama hidup di dunia akan ditimbang. Amal pertama yang akan dihisab adalah salat. Jika salat seseorang baik dan diterima, akan dilihat amalan-amalan lainnya. Allah akan meminta setiap orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruk mereka. Catatan amal yang berisi semua tindakan, pikiran, dan niat selama hidup akan diberikan kepada masing-masing. Ini merupakan saat yang sangat penting di masa setiap amal akan ditimbang dengan adil. Setelah penimbangan amal, Allah akan memutuskan nasib setiap orang berdasarkan keadilannya. Mereka yang memiliki amal yang baik, yang lebih banyak akan mendapatkan balasan yang baik. Sedangkan mereka yang banyak berbuat dosa akan dihadapkan pada konsekuensi dari perbuatan mereka. Pengadilan ini adalah kesempatan terakhir bagi setiap individu untuk menunjukkan kebaikan dan penyesalan atas kesalahan mereka. Beberapa saksi akan dihadirkan di hari kiamat, termasuk anggota keluarga, orang-orang terdekat, dan anggota tubuh kita. Mereka akan bersaksi tentang amal perbuatan seseorang di dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara manusia dan bagaimana tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain. Ketika manusia berdiam di padang mahsyar dan menantikan putusan Allah sambil merasakan panasnya matahari, mereka mencari orang yang dapat menolong mereka di sisi Allah agar dia memutuskan perkara mereka. Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lainnya akan diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat mereka. Ini adalah bentuk pertolongan dan intervensi bagi mereka yang mungkin menghadapi hukuman berat. Syafaat ini adalah harapan bagi banyak orang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Setelah proses pengadilan selesai, orang-orang akan melewati jembatan sirat yang membentang di atas neraka. Jembatan ini sangat tipis dan tajam. Hanya orang yang lebih banyak yang akan bisa melewatinya dengan selamat menuju surga. Ini merupakan ujian terakhir di mana keteguhan, iman, dan amal soleh seseorang akan diuji. Dan saya membacakan lagi pandangan ulama tentang hari kebangkitan. Menurut para ulama, hari kebangkitan dapat diibaratkan seperti fenomena tidur dan terjaga, pergantian siang dan malam, serta sistem tata surya alam semesta. Mereka menyatakan bahwa kebangkitan benar-benar akan terjadi. Bagaimana Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau sebaliknya. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah kematian. Ini semua sebagai bentuk peringatan dan pemberitahuan kepada manusia bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Dan terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari materi ini adalah mengingatkan kita untuk terus menjaga keimanan dan kebaikan, karena hanya orang yang diambil hanya dengan penuh kasih Allah sebelum kehancuran. Kehidupan setelah mati dan adanya hari kebangkitan menuntut kita untuk mempersiapkan amal baik sebagai bekal dan pertanggungjawaban. Amal soleh seperti keadilan, ikatan cinta karena Allah, sholat, dan sedekah akan menjadi pelindung pada hari akhir. Setiap perbuatan akan dihisab secara rinci. Dengan sholat sebagai amal pertama yang diperhitungkan di padang mahsyar, keadilan ditegakkan, kezaliman akan mendapat balasan setimpal. Perjalanan lintas sirat menekankan bahwa orang beramal baik akan selamat. Syafaat Rasulullah menjadi rahmat bagi orang beriman, menegaskan pentingnya hidup dalam keimanan untuk kehidupan kekal di surga atau neraka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Rinita Tiranggerini, saya akan menjelaskan mengenai hari kiamat. Nah, pada hari kiamat kelak, manusia dari zaman Nabi Adam akan dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, yang diberi nama Padang Mahsyar. Di tempat ini, semua manusia akan diadili satu persatu di hadapan Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang pernah dia lakukan di dunia. Pada mahsyar ini, orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan beragam kondisi, seperti misalnya orang-orang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan mereka berjalan di atas wajah mereka, atau dengan kata lain mereka berjalan dengan wajah mereka.
Nah, adapun keadaan orang-orang yang bertakwa di padang mahsyar, yaitu mereka akan dimuliakan oleh Allah yang ditampakkan amal soleh mereka selama di dunia. Contohnya, orang-orang yang mati syahid, mereka akan datang dalam keadaan berlumuran darah, namun darahnya berbau minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan bahwa bau tersebut akan tercium pada hari kiamat, sehingga terkenal dengan orang-orang tahu bahwa dia adalah orang-orang yang suka berpuasa. Adapun dalil dan hadisnya, yaitu Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 48 yang artinya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, lalu di padang mahsyar inilah manusia menunggu pengadilan dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar yang artinya, dan bumi di padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surah Az-Zumar ayat 69. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama yaitu imam yang adil, yang kedua seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya berkandung ke masjid, yang keempat ada 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Lalu ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikan tangannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Nah, serta seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 golongan yang ada di padang mahsyar. Golongan yang pertama, golongan yang menaiki kendaraan. Golongan ini teruntuk kepada orang yang beramal soleh dan beriman. Nah, di padang mahsyar ini nanti akan dibuatkan oleh Allah ke sebuah kendaraan yang spesial yang nantinya dibuat karena sebagai tanda penghargaan dan penghormatan. Kendaraan ini dibuat untuk orang-orang yang beriman, seperti para orang-orang yang bertakwa, para rasul, terus para wali, dan seterusnya. Jelas dari Ustadz Nur Rahmat dalam kajian kitab Jawharatut Tauhid yang disiarkan kanal YouTube NU Online pada Sabtu 27 Mei 2020. Yang kedua ada golongan orang yang berjalan kaki. Nah, golongan ini dia berjalan menggunakan tanpa alas kaki, namun tidak juga memakai pakaian selai pun. Nah, terkait dengan hal ini, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka tidak sempat melihat aurat satu sama lain? Nah, Rasulullah pernah berkata bahwa mereka tidak sempat melihat aurat satu sama lain karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, di golongan ini itu tidak terpengaruh dengan kecantikan, kemolekan, dan ketampanan. Nah, di golongan ini adalah golongan orang-orang yang muslim tapi tetap menjadi pelaku dosa-dosa besar seperti mencuri atau dan lain sebagainya. Nah, di dalam golongan ini nanti dia akan dibuat seperti terengah-engah atau terngos-ngosan, nanti dibuat capek oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa menyesali perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Lalu yang ketiga ada yang berjalan menggunakan kepala. Nah, di golongan ini berjalan dengan kepala manusia diseret oleh malaikat. Inilah golongan orang-orang kafir di padang mahsyar nanti. Matahari hanya berjarak 1 mil dari kepala manusia. Semua yang ada di situ akan merasakan panasnya sengatan matahari sampai tubuhnya tuh hancur dan kulitnya tercabik-cabik dan tulangnya berserakan. Nah, di sini ada dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 56 yang artinya setiap kali kulit mereka tuh hangus, kami akan ganti dengan kulit yang lain supaya mereka nanti bisa merasakan sakitnya azab. Nah, contoh dari golongan orang-orang kafir ini bisa seperti kita sering menghina orang tua, itu nanti Allah akan sangat marah dan Allah akan buat dia berjalan seperti kayang di padang mahsyar nanti dan dipersulit agar nantinya dia menyesali perbuatannya. Adapun 7 golongan orang-orang yang akan mendapat naungan pada saat di padang mahsyar nanti, menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Golongan yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang ketika diajak berzina oleh seorang wanita, lalu ia menolaknya karena takut akan Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan menggunakan tangan kanan dan menyembunyikan tangan kirinya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya.
Adapun penjelasan-penjelasan golongannya lebih detail sebagai berikut. Golongan yang paling pertama ialah imam yang adil. Nah, yang dimaksud imam di sini itu adalah para pemimpin. Contohnya seperti presiden, wali kota, DPR, bupati, gubernur, lurah, camat, Pak RT, bahkan sampai kepala keluarga juga termasuk imam loh. Nah, terus apa sih yang dimaksud imam yang adil di sini? Nah, imam yang adil itu adalah imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Yang dimaksud di sini ialah ketika ada seorang pemimpin diberi tanggung jawab, diberikan amanah, ia menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Misalnya ketika seorang lurah atau camat diberikan amanah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, pemimpin tersebut tidak membeda-bedakan masyarakat untuk diberikan bantuan. Pemimpin yang ketika diberikan amanah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakatnya, dan ia benar-benar menjalankan hal tersebut, memberikan bantuan sosial kepada siapa yang membutuhkan, maka ia adalah termasuk golongan orang-orang yang nantinya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang akan mendapatkan naungan pada saat di padang mahsyar, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Kenapa sih harus pemuda? Kenapa pemuda? Karena pemuda itu, khususnya pada usia-usia pelajar dan mahasiswa, biasanya selalu terlena akan dunia. Terlalu terlena akan kesibukan dunia dan melupakan persiapan di akhirat kelak. Nah, makanya kalau misalnya kita ketemu sama pemuda yang rajin sholat berjamaah di masjid, rajin mengaji, berpuasa, akhlaknya kepada orang tuanya bagus, sopan santun, maka dialah pemuda yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dan di padang mahsyar. Yang ketiga yaitu seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang dimaksud di sini terutama laki-laki ya, karena kalau perempuan kan kebanyakan beribadahnya itu sholatnya di rumah. Nah, sampai pun untuk sholat 5 waktu, perempuan itu kan biasanya seringnya di rumah, tidak berjamaah di masjid seperti laki-laki. Terus kalau misalnya laki-laki itu kan memang kalau misalnya mereka sholat, tempatnya mereka itu harus sholat berjamaah di masjid. Jadi laki-laki yang hatinya itu terkait dengan masjid adalah laki-laki yang biasa menunggu waktu sholat. Bahkan banyak memasang alarm sholat di ponselnya. Lalu pemuda yang tetap berada di masjid antara maghrib dan isya, apalagi biasa kan setelah sholat maghrib tuh ada ngaji dulu, ngaji bareng setelah sholat maghrib. Lalu setelah itu lanjut sholat isya. Nah, itu biasanya tipe-tipe pemuda yang cenderung menghabiskan waktunya di masjid. Orang yang hatinya itu bergantung ke masjid juga akan mendapatkan naungan pada saat di padang mahsyar nanti. Golongan keempat orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar yaitu dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan dipisahkan juga karena Allah. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolehan, bukan karena parasnya, cantiknya, hartanya, dan lainnya. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut yang menjemput. Golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti ialah seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan sangat cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang mengajaknya berzina adalah seorang wanita cantik, punya kedudukan, seorang pejabat, bukan perempuan biasa, bukan perempuan pezina. Tapi dia dengan tegas mengatakan, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Nah, hal ini juga ada cerita yang terkait pada zaman Nabi dulu, yaitu terkait kisahnya Zulaika mengejar cinta Nabi Yusuf. Teman-teman pernah mendengar cerita tersebut tidak? Kalau belum, izinkan saya untuk menceritakan sedikit ya. Jadi pada zaman dulu, pada saat Zulaika mengejar cintanya Nabi Yusuf, Allah jauhkan Nabi Yusuf dari Zulaika. Ketika Zulaika mengejar cintanya Allah datangkan Nabi Yusuf kepada Zulaika. Dan pada waktu itu, ada satu malam di mana mereka berada dalam satu ruangan, satu kamar, yang di sana hanyalah mereka berdua. Nah, Zulaika ini memiliki paras yang memang sangat cantik, seperti perempuan-perempuan yang memang dia memiliki high value. Lalu setelah itu pada saat di tempat yang bersama Zulaika itu, Nabi Yusuf karena ia adalah seorang laki-laki, yang dimana laki-laki itu bahkan Nabi Yusuf sekalipun juga memiliki godaan terkait perempuan.
Karena godaan perempuan itu tidak bisa dihindari. Tetapi Nabi Yusuf tuh tetap teringat akan Allah. Dia masih takut akan Allah. Melihat parasnya Zulaikha yang cantik. Siapa sih yang tidak tertarik sama Zulaikha? Dan Nabi Yusuf itu ada di satu tempat yang sama sama Zulaikha. Tetapi Nabi Yusuf tuh selalu takut, masih memiliki rasa takut. Aku takut pada Allah. Maka Nabi Yusuf pun bergegas untuk membuka pintu. Tetapi Zulaikha menarik belakangnya Nabi Yusuf. Baju bagian belakangnya Nabi Yusuf ditarik hingga robek. Maka nampaklah punggung belakang Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf enggan untuk melihat ke arah Zulaikha dan ia tetap berjalan keluar dari ruangan tersebut. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut akan Allah. Golongan yang keenam, golongan orang yang akan mendapatkan naungan di pada masa nanti ialah orang yang bersedekah menggunakan tangan kanan tetapi tangan kirinya tidak tahu. Ini maksudnya adalah ketika kita bersedekah, kita itu tidak menggembor-gemborkan, kita tidak seperti membuat pengumuman, aku bersedekah, tidak seperti itu. Jadi tangan kanan memberi sedekah, tangan kiri bersembunyi. Jadi agar tangan kiri ini tidak mengetahui apa sih yang dilakukan oleh tangan kanan. Nah, agar hal ini juga menjelaskan terkait ketika kita berinfak atau bersedekah, kita tuh secara sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui orang lain. Sampai-sampai istri dan anak-anak kita sendiri pun tidak mengetahui hal itu. Karena sedekahlah menggunakan tangan kanan dan sembunyikanlah tangan kirimu. Karena bersedekah itu untuk diri kita sendiri, tidak untuk menyombongkan atau tidak untuk berlagak seperti, wah saya bersedekah, maka sayalah orang yang paling baik di muka bumi ini. Tidak, konteksnya tidak seperti itu. Maka orang yang bersedekah dengan menggunakan tangan kanannya dan menyembunyikan tangan kirinya adalah salah satu orang yang akan masuk di dalam golongan yang mendapatkan naungan pada saat di padang mahsyar nanti. Golongan ketujuh atau golongan terakhir, orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ialah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Orang yang ketika air matanya mengalir karena takut kepada Allah memiliki beberapa keutamaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang karena menjaga peperangan di jalan Allah, di antara lain tidak disentuh oleh api neraka. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 7 golongan orang-orang yang akan dinaungi pada saat di padang mahsyar nanti. Semoga kita bisa menjadi salah satu orang yang dinaungi pada saat di padang mahsyar nanti ya. Entah itu kita masuk di golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, ataupun golongan 7. Semoga kita semua bisa mendapatkan naungan pada saat di padang mahsyar nanti. Saya akan menjelaskan padang mahsyar menurut para ulama. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa pada hari di padang mahsyar manusia akan dibangkitkan dengan kondisi yang berbeda-beda tergantung amal perbuatan mereka di dunia. Nah, teruntuk orang-orang yang beriman, mereka akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, dan kalau dia tidak beriman, dia akan dibangkitkan dengan wajah yang muram dan gelap. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa padang mahsyar itu adalah bumi yang saat ini kita pijak, yang dimana itu nanti akan dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi lapangan yang sangat luas. Baik, saya akan menjelaskan materi saya itu pelajaran apa yang bisa diambil dari padang mahsyar. Yaitu yang pertama, kesadaran akan pertanggungjawaban. Setiap perbuatan kita, sekecil apapun akan diperhitungkan. Ini mengajarkan kita agar selalu bertindak berhati-hati dan berusaha memperbanyak amal kebaikan selama kita hidup di dunia. Contohnya, kita harus berusaha banyak sholat 5 waktu, dan juga kita harus rajin sedekah. Ini agar amal kita akan selalu berlimpah ruah, dan juga amal kita akan selalu mengalir seperti air mengalir. Yang kedua, ada pentingnya iman kepada perkara gaib, yaitu kepercayaan pada hari kebangkitan dan padang mahsyar. Meskipun tidak dapat dilihat, ini memperkuat iman kita, dan kepercayaan ini mendorong kita untuk memegang teguh ajaran Allah. Dan juga, contohnya seperti kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan itu bahwa kita akan berusaha perbanyak amal ibadah kita selama kita hidup di dunia. Dan itu membuat seorang agar lebih taat dan ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, ada pengakuan akan kehadiran Allah. Di padang mahsyar, setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan amalnya. Orang-orang yang terzolimi akan mendapatkan keadilan, dan juga orang-orang yang zolim akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini menumbuhkan keyakinan kita bahwa Allah Maha Adil dan bahwa semua perbuatan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Contohnya, kita tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Dan juga selama muslim seharusnya tidak harus merasa iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain. Contohnya, kita merasa iri terhadap orang yang lebih sukses, dan juga kita merasa iri terhadap orang yang lebih banyak rezekinya, dan itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, teman-teman. Dan yang selanjutnya itu ada dorongan untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh. Itu keyakinan akan
hari kebangkitan dan pengadilan di akhirat memotivasi kita untuk berbanyak amal baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Contohnya yaitu ketika menghadapi ujian banyak orang merasa terdorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga selanjutnya ada peningkatan kesabaran dan keikhlasan, yaitu menyadari bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan akan ada kehidupan setelah kematian. Dan itu membantu kita agar menjalani cobaan hidup dengan ikhlas karena setiap kesulitan akan berakhir dan balasan dari Allah menanti di akhirat. Contohnya itu kita seorang mengalami cobaan berat, kita harus dan juga contohnya seperti kehilangan pekerjaan atau masalah keluarga dan ia berusaha menerima bersabar dan juga menerima situasi tersebut dengan ikhlas. Dan yang terakhir ada kesadaran akan kebersamaan dan persaudaraan, yaitu di padang mahsyar semua manusia akan dikumpulkan tanpa memandang status dan harta. Dan ini mengingatkan kita untuk tidak sombong dan pentingnya untuk menjaga persaudaraan dan solidaritas antar sesama. Dan itu mendukung teman, contohnya mendukung teman dalam kesulitan. Itu seperti atau tetangga juga mengalami masalah seperti kehilangan pekerjaan dan juga sebaiknya kita menawarkan bantuan kepada mereka. Itu baik berupa dukungan, emosional, materi, maupun atau sekedar hadir untuk mendengarkan. Dan selanjutnya ada hubungan antara hari kebangkitan dan padang mahsyar, itu ada di dalam surah An-Naml ayat 87, yaitu Allah Ta'ala berfirman itu, wa yauma yunfadu fis suri fafazi a'am man fis samawati wa ma fil ardi illa man Allah wa kullu atauhu dijir. Itu artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala maka terkejutlah segala di langit dan segala yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran surah An-Naml ayat 87. Yang selanjutnya ada hubungan antara hari kebangkitan dan padang mahsyar, itu setelah dibangkitkan dan seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, disinilah semua orang akan disatukan. Dan ini disinilah semua orang akan disatukan menunggu pengadilan Allah atas setiap amal perbuatan yang dilakukan selama kita hidup di dunia. Ayat-ayat dan hadis juga mengkonfirmasi peristiwa ini sebagai bagian dari perkara gaib yang wajib diimani umat Islam. Manusia di padang mahsyar akan dikelompokkan berdasarkan amal perbuatannya baik dan buruk, sehingga peristiwa ini akan berkaitan langsung dengan hari kebangkitan. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara hari kebangkitan dan padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, itu kami telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, itu telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad. Dari Muhammad bin Ja'far bin Abu Kasyir telah menceritakan kepadaku Abu Hazim bin Dinar. Dari Sal bin Sa'd, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih dan datar tanpa ada bagian siapapun di atasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 4998. Yang selanjutnya, kesimpulan. Padang mahsyar yaitu dalam ajaran Islam merupakan tempat pengumpulan seluruh umat manusia pada hari kiamat untuk diadili atas amal perbuatannya. Di tempat yang sangat luas ini, manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman akan dibangkitkan dalam kondisi sesuai amal dan ibadah mereka. Orang-orang yang bertakwa akan dimuliakan dan orang-orang yang zalim akan diadili atas perbuatannya. Dan itu orang-orang yang bertakwa sebagian bahkan menaiki keadaan istimewa, sedangkan orang-orang Muslim berdosa besar itu berjalan tanpa alas kaki dan pakaian. Sementara itu, orang kafir akan mengalami siksaan berat berjalan dengan wajahnya di atas tanah. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah padang mahsyar adalah bumi baru atau bumi yang sudah ada tapi diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ini menegaskan keadilan Allah dan mengingatkan umat Islam untuk senantiasa beramal saleh agar meraih kemuliaan di akhir. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 2 terkait hari kebangkitan dan padang mahsyar. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan bisa diimplementasikan di dunia nyata. Dan juga semoga bisa menjadi pelajaran bagi kami yang menyampaikan materi ini. Untuk kurang berikutnya kami mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna selain Sang Pencipta. Oke, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.